Estimasi biaya nikah itu berapa? Nih gue kasih tips cara menyiapkannya. Dalam merencanakan pernikahan, akad dan resepsi menjadi satu hal yang penting. Ada yang memilih melakukan resepsi secara besar-besaran hingga berhari-hari, bahkan full satu pekan semisal. Banyak juga yang hanya menyelenggarakan acara resepsi sederhana di gedung atau rumah. Bahkan ada pula mereka yang cuma melakukan akad nikah di KUA. Asal sudah sah secara negara dan agama, di KUA saja pun bisa. Menurut gue sih yang terpenting niatnya. Menikah untuk ibadah di atas segalanya. Indien alasannya bermacam-macam, mulai dari biaya, waktu, dan kemudahan. Apapun alasannya, pasti orang-orang sudah punya pertimbangannya sendiri. Namun, jika karena biaya, lo bisa menyiasatinya. Menyiapkan dana pernikahan nih. Berdasarkan hasil riset dari Populix, anak muda menghabiskan biaya pernikahan mulai dari 10 juta hingga 100 juta. Umumnya, biaya yang disiapkan sekitar 50 juta sampai 100 juta. Ada juga yang di atas 400 juta untuk pesta yang mewah memang. Nah loh, sumber dananya didapatkan dari mana saja? Kebanyakan dari tabungan atau hasil dari kerja sendiri. Nah itu bagus. Makanya butuh waktu cukup lama untuk mempersiapkannya. Meskipun ada dana tambahan dari pasangan semisal, tetapi lo sebaiknya nggak mengandalkan pasangan seutuhnya. Ada juga bantuan dari orang tua hingga saudara jauh mungkin. Akan tetapi porsinya biasanya akan lebih banyak lokasi ke calon istri. Nah, supaya bisa terkumpul dengan baik, simak beberapa tips menyiapkan dana pernikahan berikut. Pertama, lo buat rencana anggaran yang terperinci. Susun daftar lengkap tentang semua hal yang perlu lo beli atau sewa, seperti tempat pernikahan, catering, dekorasi, pakaian pengantin, dan sebagainya lah. Pastikan juga keinginan lo orang sesuai dengan kemampuan keuangan. Berikutnya, lo perlu menambahkan sumber dana. Jika pernikahan impian lo belum bisa masuk anggaran semisal, berarti lo harus menambah dana. Cari pekerjaan tambahan atau jual aset bisa dilakukan. Namun, hindari meminjam uang supaya setelah menikah lo nggak dibebankan cicilan. Aslinya bro, kagak usah ngikutin gengsi. Survei juga banyak yang setelah menikah kemudian terlilit hutang besar. Poin terakhir, lo coba buat daftar prioritas. Nggak semua keinginan bisa jadi kenyataan. Kalau uang kagak ada, nggak perlu dipaksa. Utamakan hal-hal yang penting, misalnya mas kawin, catering, dan dekorasi gitu. Sementara hal yang kurang penting seperti mau ngadain band, hajatan, kemudian seragam keluarga bisa lo hapus. Intinya lo buat daftar prioritas aja gitu. Biaya pernikahan perlu disiapkan secara rencana yang matang dan realistis. Dengan memperhatikan faktor penting, lo dan pasangan dapat mempersiapkan biaya pernikahan dengan lebih efektif. Ingat, masih ada kehidupan sesudah resepsi pernikahan yang juga perlu banyak biaya loh. Mungkin lo perlu juga merencanakan setelah menikah akan tinggal di mana, terkecuali mau bareng ortu. Tapi gue saranin lo orang punya planning untuk mandiri. Bisa menyiapkan rumah sebelum menikah mungkin, atau ngebidik tempat yang akan lo kontrak sementara jika lo orang mau menikah dalam waktu dekat. Sementara 3 poin dulu aja. Tips berikutnya gue orang bahas di next video.